Oke, untuk hari ini kita akan membuat model 3D sederhana dengan menggunakan Blender. Nah, ketika teman-teman akan membuka Blender, ini adalah tampilan awalnya, di mana kita ada seksi New File atau Recent Files. Nah, Recent Files ini untuk project Blender yang sudah kita buat. Nah, tapi kita akan buat baru, kita pilih New File, General. Setelah masuk ke workspace kita, di sini ada beberapa tampilan, diantaranya ada workspace kita sendiri di tengah, kemudian ada scene collection di sebelah kanan atas, kemudian properti dari objek 3D yang kita pilih di sebelah kiri. Nah, di bawah ada keterangan untuk kontrol di mouse kita, apa saja actionnya, baik klik kiri, klik kanan, atau klik tengah. Dan di sebelah kanan ini, sebelah kiri, ada kontrol untuk setiap mode layout, modeling, dan yang lainnya. Oke. Kita hari ini akan membuat rumah yang sederhana, ya. Jadi kita akan mulai dari membuat lantai terlebih dahulu. Untuk membuat lantai kita bisa memanfaatkan cube di sini. Kemudian bisa menggunakan objek lainnya misalnya. Nah, untuk di hari ini kita gunakan cube. Di sini ada 3 operasional yang bisa kita lakukan, yaitu move, kemudian rotate, dan scale. Berikut dengan shortcutnya yang tertera. Sekarang kita scale dulu ya. Untuk scaling ini kita perkecil ukurannya untuk di sini sumbu Z-nya. Nah, jadi cukup tipis. Kemudian sumbu Y dan sumbu X kita perbesar dengan klik sini, terus di sini. Nah, selain melalui drag mouse, kita bisa ketikkan manual di sini. Misalnya scale-nya kita X-nya 4, kemudian Y-nya ikut 4. Nah, ya seperti ini contohnya. Z-nya 0,15. Nah, seperti ini. Kita klik tengah mouse untuk melakukan rotate. Nah, ini adalah lantai yang sudah kita buat dengan menggunakan cube. Kemudian setelah itu kita buat temboknya dengan cara bisa menggunakan add cube atau shift A. Nah, kalau shift A, banyak objek yang bisa kita pilih selain cube. Ada plane, yaitu bidang datar, kemudian ada cube sendiri, ada circle untuk bulat, sphere untuk bola. Nah, circle sama sphere beda ya. Kalau circle itu cuma bulat datar, kalau UV sphere dia bola. Nah, icosphere itu sebenarnya seperti sphere bulat bola, tapi teksturnya lebih beragam. Kemudian ada silinder, cone, dan torus. Nah, torus ini anggaplah seperti donat. Kemudian ada grid dan monkey. Nah, untuk membuat tembok kita gunakan cube. Kita bisa buat di sini, klik, dan muncul cube 001 di sini. Nah, kita bisa rename objeknya. Misalnya yang cube kita klik 2 kali, rename jadi lantai. Kemudian untuk cube 001 kita rename jadi tembok. Nah, kita atur, kita move ke sini, drag, terus kalau mau lihat dia pas atau tidak, klik tengah mouse, kita rotate kameranya seperti ini. Oke. Kita zoom ke dalam, dan kalau misalnya kurang pas, kita view-nya kita move seperti ini. Nah, jadi bisa lebih kelihatan. Kita move lagi, sepertinya terlalu tabrakan. Nah, segini sudah cukup. Kita scale dengan tebalan 0,15. Nah, seperti ini. Untuk sumbu X-nya juga sekitar 0,15 juga. Nah, di sini kita move biar bisa nempel. Nah, seperti ini. Kemudian kita scale sumbu Z-nya. Oh, sorry, ternyata kurang pas, kita move lagi. Seperti ini. Kemudian scale sumbu Z-nya. Kita scale sumbu Z-nya. Iya, maksudnya. Nah, seperti ini. Kemudian tarik ke atas.
seperti ini. Oke, tarik ke atas. Y-nya kita set 4, Z-nya 2,5. Nah, seperti ini. Oke, kita move seperti ini, dan tembok sudah selesai dibuat. Nah, bagaimana kita ingin membuat tembok ini di sisi-sisi lainnya tetapi tidak ingin membuat ulang dari nol? Kita cukup mengcopy temboknya, Ctrl C atau klik kanan di sini, copy, nanti Ctrl V. Nah, di sini ada tembok 001. Sekarang kita drag ke depan dengan shortcut move. Nah, seperti ini. Kemudian kita kopikan kembali temboknya, kemudian kita paste, ada tembok 002. Nah, di sini kita rotate si temboknya. Jadi kita geser sumbu Z-nya jadi minus 90 derajat. Kemudian kita move kembali temboknya. Geser seperti ini. Iya, dan bisa dilihat di sini karena masih ada sisa sedikit, jadi kita scale untuk temboknya. Kita tarik sedikit. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kurang pas, kita geser dengan move. Nah, selain move, rotate, sama scale, ada tools yang namanya transform. Transform ini adalah gabungan dari move, rotate, sama scale. Jadi semua kontrol ada di sini semua. Nah, untuk move di sini ada, untuk scale di sini ada, untuk rotate di sini juga ada. Jadi tools all in one dari gabungan move, rotate, dan scale. Oke. Nah, kita akan buat pintu depan dan jendela. Nah, untuk temboknya kan ada bolong. Kita bikin dari beberapa parts. Jadi kita copy dulu temboknya, kemudian kita move untuk tembok ini ke depan. Dan karena terdiri dari beberapa parts, kita akan tentukan di sini. Yaitu kita scale nah, ini buat bagian atas dari tembok seperti ini. Kemudian kita copy dan kita paste kembali. Kita akan buat sisi di mana menempatkan jendela di sini. Kita drag, kemudian kita move seperti ini. Oke, kurang besar seperti ini. Kemudian kita drag kembali di sini. Nah, di sini kita sudah buat tembok bawahnya ya. Selanjutnya adalah buat sela-sela antar jendela dan pintu. Kita copy, kita paste di sini, kemudian kita scale agar tidak lebih kecil seperti ini. Nah, kemudian kita move. Salah. Oke. Nah, yang ini. Kita move di sini kurang lebih. Nah, kita buat lubang jendelanya di sini seperti ini. Kita buat beberapa lubang jendela seperti ini. Nah, kita buat lagi seperti ini, dan ini lubang jendela yang terakhir. Nah, kalau lebih seperti ini. Nah, kita lihat apakah sudah rapi atau belum. Ternyata masih ada gap di sini. Kita move sedikit di sini. Nah, jadi seperti ini. Wah, ternyata berbeda di sini. Kita lihat dulu. Oke. Sudah pas. Nah, untuk hitam ini karena dari efek cahaya ya.
Oke, tembok dan lantai sudah jadi, kita akan buat atap rumahnya. Untuk membuat atap rumah, kita bisa membuat dasar atapnya dulu, kemudian kita buat kerangka atapnya dan kita tutup dengan lapisan gentengnya. Kita buat dasarnya dulu. Untuk dasar atap ini kita kopikan objek lantai di sini, kita paste dan kita move di sini. Jangan lupa rename jadi atap objeknya, karena agak lebih enak buat bacanya dan tidak tertukar dengan objek lainnya. Kita masukin atap di sini, kita naikkan lebih segini, terus kita scale jadi ukurannya 6 masing-masing X dan Y. Nah, jadi ini dasar atapnya, kemudian kita akan buat kerangka atapnya. Kerangka atap ini kita akan buat dengan cara menggunakan cube. Di sini kita add cube, klik sekali buat untuk membuat sumbu X-nya. Nah, bidang datar seperti ini, klik sekali, kemudian lepas kliknya agar mengatur tingginya dan selesai. Kita sudah membuat dasar kerangka, kemudian kita scale sesuai kebutuhan. Kita scale setengah dulu dan kita rotate di sini. Kita rotate jadi 45 derajat. Kemudian kita move seperti ini. Oke. Kemudian kita kopikan untuk kerangka yang di sebelah depan. Kita pindahkan ke sini. Oke, shift. Kita lihat lagi dan belum pas, berlebihan. Nah, kita taruh di sini jadi lebih pas. Selanjutnya kita akan copy dua buah cube ini, kita rename dulu jadi kerangka atap. Setelah itu kita rename juga yang cube 001, kerangka atap 01. Nah, seperti ini. Kita pilih kerangka atap, kita kopikan, Ctrl C, terus Ctrl V. Setelah itu move kerangka atapnya, kemudian rotate 45 derajat. Oke. Rotate 45 derajat ke sebelah arah sebaliknya, seperti ini. Apabila masih belum sama, kita move agar posisinya sama, seperti ini. Kemudian kita buat kerangka untuk bagian atas ini. Kita bisa buat baru atau mengkopikan dari yang sudah ada di sini. Sebagai contoh, kita buat baru saja, add cube. Oke. Kita drag seperti ini, kemudian kita naikkan sedikit. Jadi scalingnya ini terlalu besar, kita kecil dulu seperti ini. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Oke, sesuaikan posisinya. Apakah sudah pas semua? Oke, belum, naikin sedikit lagi. Kemudian kita kopikan cube ini, kita
kita move ke sebelah kanan dan jadi kerangkanya. Oke. Setelah kerangkanya jadi, kita akan pasang si gentengnya. Untuk sekali ini gentengnya kita buat pakai bidang datar terlebih dahulu ya. Oke, kita samakan dulu posisinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat sini shift A. Kita buat plan. Nah, di sini. Atau bisa kita menggunakan grid. Nah, seperti ini. Kita akan buat atasnya dulu. Kita akan scale. Scale-nya ukuran 7 dan Y-nya juga 7. Oke. Nah, ini kan terlalu besar, kita perkecil sumbu ini. Kita perkecil sebesar ini. Oke, sepertinya sudah cukup. Nah, kemudian kita kopikan gridnya dan kita paste dan kita pindahkan ke sini. Rotate 45 derajat. Oh, sorry. Minus 45 derajat. Kita rotate minus 45 derajat untuk di sumbu Y. Kemudian kita move. Lakukan hal yang sama untuk tempat lainnya. Kita copy, kita paste, kita move. Yang ini karena berlawanan kita jadikan 45 derajat dan yang sebelahnya minus 45 derajat. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana untuk bagian ini? Sama. Kita buat copy kemudian paste. Kita geser terlebih dahulu. Kemudian rotate 90 derajat di sumbu X. Seperti ini. Kemudian kita scale. Nah, nanti kita akan membuat ini dalam beberapa pieces ya. Tapi untuk saat ini kita buat lurus terlebih dahulu. Kopikan ke space dan move ke sebelah sini. Maaf, tergeser. Nah, sini seperti ini. Terus kita coba rapikan dulu untuk objek yang lain. Nah, seperti ini. Untuk dasar modeling hari ini cukup sampai sini. Untuk
selanjutnya bagaimana membuat pintu atau jendela atau membuat lekukan di genting atau memotong bagian ini yang berpotongan, kita akan lanjut di materi selanjutnya. Terima kasih.